lagi dulu ya. Oke, bagus. Maaf banget kalau misalnya resolusi videonya kurang bagus, tapi ya emang cahayanya lagi nggak bagus gitu ya. Nah, by the way, sekarang kita mau bahas soal perdagangan luar negeri. Kalian pasti emangnya beda ya perdagangan luar negeri yang sesuai syariah sama yang beda yang biasa kita tahu gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan sih, cuman ya tetap beda aja gitu. Nah, sebenarnya berdagang sendiri itu boleh, diperbolehkan, hukumnya ya boleh-boleh aja asal sesuai syarat jual beli gitu ya. Kita tidak memperdagangkan yang haram, kita tidak memperdagangkan sesuatu yang berbahaya yang memang dilarang gitu tuh. Yang penting sesuai syarat dan rukun jual beli aja. Nah, untuk perdagangan luar negeri sendiri karena melibatkan negara, di sini tuh negara sebenarnya cuma sebagai penjaga aja gitu. Jadi nggak boleh yang namanya melakukan supervisi secara langsung terhadap penjualan. Kita nggak boleh yang namanya matok komoditas, nggak boleh yang namanya menghalang-halangi, terus menentukan harga gitu tuh nggak boleh, karena apapun itu ya tetap antara penjual dan pembeli akadnya gitu. Jadi mereka yang berhak menentukan. Nah, kan perdagangan sendiri ada yang namanya perdagangan luar negeri sama dalam negeri. Kalau dalam negeri itu perdagangan antar manusia, antar orang di dalam suatu negeri gitu. Nah, untuk perdagangan luar negeri sendiri antara perdagangan dari suatu bangsa dengan bangsa lain gitu. Misalnya aku sama orang Malaysia, itu perdagangan luar negeri gitu ya. Nah, perdagangan dalam negeri sendiri itu bebas aja asal halal. Terus negara tidak menetapkan komoditas tadi ya gitu. Jadi nggak boleh kayak yang di cuma boleh jual A nggak boleh jual B gitu ya. Selama halal aja ya silahkan aja gitu. Nah, perdagangan luar negeri sendiri itu yang membedakan adalah dalam syariat Islam tidak ada yang namanya bea cukai. Jadi bea cukai itu tidak boleh diambil untuk warga negara Islam terhadap komoditas apapun ya. Nah, perdagangan yang menggunakan bea cukai hanya dikenakan kepada warga negara Islam. Jadi jumlahnya itu sama ketika warga negara Islam melakukan interaksi sama negara lain. Tapi kalau sesama Muslim seharusnya enggak gitu. Pelaku perdagangan luar negeri itu dibagi jadi 3, yaitu warga negara Islam, baik yang Muslim maupun ahlu zimnah. Kedua itu orang kafir mu'ahid. Ketiga orang-orang kafir harbi gitu ya. Tujuannya tuh apa sih dari perdagangan luar negeri ini? Jadi tujuannya adalah 1, memperluas pasar. Kedua, meningkatkan devisa. Ketiga itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah melakukan transfer teknologi modern. Jadi dengan adanya perdagangan luar negeri itu kan distribusinya bakal lebih merata ya. Kita mungkin bisa dapat barang-barang dari Afrika, dari Australia, dari bagian-bagian Eropa gitu. Orang-orang Eropa pun bisa memanfaatkan apa yang kita punya di negara kita gitu. Jadi distribusinya lebih merata. Gitu guys. Segini aja dulu seputar perdagangan luar negeri. Ya, nanti kita bahas materi lain. Bye-bye.